Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Suryanti dengan NPM A1J021050. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya yang berjudul Manajemen Pembiayaan dan Sarana dan Prasarana. A. Pembiayaan. Konsep pembiayaan pendidikan. Menurut Hamdani, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling berkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentang yang bersifat makro hingga makro, yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan dana. Akuntabilitas hasil penggunaannya diukur dari perubahan yang terjadi pada semua tataran, khusus sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang terkaitan dengan pembiayaan pendidikan. Bastian 2015. Menurut Mulyasa 2005, pembiayaan pendidikan adalah pengolahan atau segala proses keuangan di sekolah atau madrasah, lembaga pendidikan, guna memaksimalkan pencapaian tujuan kegiatan sekolah. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian 2015 berikut. A. Kenakan harga rising franchise. B. Merupakan relatif dalam gaji pengajar. C. Perubahan dalam populasi dan kenaikan prestasi peserta di negeri. D. Meningkatkan standar pendidikan. E. Meningkatkan usia anak yang meninggalkan sekolah. F. Meningkatnya tuntunan terhadap pendidik lebih tinggi. 2. Landasan hukum pembiayaan pendidikan. Baharudin 2010 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas A. Dasar yuridis Pancasila. Sebagai negara yang berdaulat, Republik Indonesia mengakui Pancasila sebagai kedaulatan tertinggi dan menjadi landasan hukum atau setiap penyelenggaraan segala bentuk kegiatan. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam alinea keempat disebutkan adanya pemberkataan pencerdasan kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa setiap lapisan masyarakat berkewajiban untuk peserta melaksanakan pendidikan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. 3. Peraturan perundang-undangan. Lembaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Penerimaan dari berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. B. Dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Sementara itu, pendidik nasional kita dihadapkan pada masalah peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran, dan belum terpenuhi sumber dari masyarakat secara profesional sesuai prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. 3. Sumber keuangan sekolah. Yang pertama, A. Orang tua. B. Pemerintah pusat. 3. C. Pemerintahan daerah. D. Masyarakat. E. Fasilitas sekolah. F. Siswa. G. Pemilik sekolah atau yayasan. 4. Kategori pembiayaan pendidikan. A. Pembiayaan langsung tidak langsung. Pembiayaan langsung yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana pembiayaan pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. B. Biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidik, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. F. 5. Pendekatan biaya satuan pendidikan. A. Pendekatan makro. Pendekatan makro berdasar perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah peserta didik. Fatah 2009. B. Pendekatan mikro. Pendekatan mikro berdasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per
per komponen pendidikan yang digunakan oleh peserta didik, satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melakukan pendidikan di sekolah madrasah per murid dan per tahun anggaran. 6. Fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin 10, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidik dilakukan secara efisien dan artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. B. Memungkinkan untuk tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan. C. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, dan penyimpangan penggunaan dana dari rancangan semua. D. Menggambarkan target-target yang akan dicapai serta madrasah. B. Manajemen sarana dan prasarana. 1. Pengertian sarana dan prasarana. 2. Perencanaan sarana dan prasarana. 3. Tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. 4. Persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. 5. Perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. A. Barang bergerak, yaitu barang habis pakai. B. Barang tidak habis pakai. C. Barang tidak bergerak. 6. Pengadaan sarana dan prasarana. 7. Investasi sarana dan prasarana. 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana. 9. Penghapusan sarana dan prasarana. Sekianlah itu hasil dari PPT saya. Sekian, terima kasih.